Syukurlah malam pertama berhasil. Dimitri sangat amat menunggu sekali tes packnya Diandra yang menyatakan kalau Diandra hamil. Dan tentu ini sangat amat membuat Raga membenci hal tersebut. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Jejak Duka Diandra yang tayang pada hari ini. Episode kemarin kita melihat kalau Dimitri melihat secara langsung ya guys ya isi flash disk yang dia temukan, karena waktu itu dia sempat ya beradu jotos lah dengan Dani, kerabat dari Raga yang memang membantu Raga untuk bisa balas dendam kepada Dimitri. Nah, di sini Dimitri jadinya sangat amat berhati-hati sekali karena memang dia melihat kalau di dalam flash disk tersebut ada file nama-nama orang yang ya bisa dibilang merupakan pengusaha kaya raya yang berinvestasi, kemudian banyak investasinya sebanyak apa juga. Kemudian kita juga melihat Dimitri dengan secara sadar gitu ya, melihat langsung kalau ada file yang berisikan tentang target dan isinya adalah foto-fotonya Diandra. Tentu ini membuat Dimitri jadi merasa ya ini tuh udah sangat amat nggak bisa diem lagi nih dia. Dia tentunya sangat amat memastikan kalau Diandra ini bisa baik-baik saja, bisa dilindungi, dan dia nggak mau kalau Diandra itu jadi kenapa-napa gitu. Karena sampai sekarang dia pun bingung gitu, kenapa targetnya Diandra? Emang ada apa gitu? Jadi dia karena nggak tahu penyebabnya apa, sekarang ya satu-satunya cara bagi Dimitri untuk bisa memastikan Diandra ini baik-baik saja, dia meminta anak buahnya untuk mencari tahu siapa saja yang memang dia curigai, seperti Melissa, Jupiter, kemudian Pak Adam yang memang jelas-jelas sudah pernah melukai Diandra gitu ya. Dan tidak ada kecurigaan sebenarnya terhadap orang-orang tersebut, tapi tetap aja sebagai seorang suami yang takut istrinya kenapa-napa, Dimitri meminta anak buahnya untuk tetap ya memperhatikan secara seksama gerak-gerik dari orang-orang yang memang ingin dia ketahui lah. Nah, seperti yang Mimin katakan tadi orang-orangnya ya guys ya. Dan kemudian ada Vivian juga yang membuat si Dimitri ini tuh ya jadi agak curiga juga gitu. Kenapa tiba-tiba Vivian ini datang di kehidupannya Diandra setelah sekian lama gitu. Kenapa baru sekarang, dan Dimitri kan juga baru tahu lah tentang Vivian itu dari Diandra baru saat-saat ini gitu. Jadinya Dimitri ya kebingungan juga gitu, ada apa sih sebenarnya dengan Diandra dan Vivian gitu. Dan ya tidak menutup keraguan dari Dimitri juga gitu terhadap Vivian. Dia pastinya agak curiga juga dengan kedekatan Vivian dengan Diandra, ditambah lagi dengan Vivian yang masa lalunya sudah diketahui juga kan sama Dimitri. Jadinya ya begitu guys, jadi agak ya takutlah Dimitri kalau si Vivian ini malah berniat untuk ya membuat si Diandra jadi celaka nantinya gitu. Padahal kan sebenarnya enggak sama sekali. Nah, satu orang yang memang harus dicurigai sebenarnya sama Dimitri yaitu Raga. Kenapa dia melewatkan Raga? Karena ya dia berpikir kalau Raga itu adalah tangan kanannya yang memang bisa menyelamatkan dia dan Diandra gitu, karena memang sudah beberapa kali kan terbukti si Raga ini selalu saja ada di sisinya Dimitri dan Diandra ketika mereka sangat amat membutuhkan pertolongan. Jadinya ya sayang sekali Dimitri tidak sama sekali untuk berusaha dan menginginkan anak buahnya mencari tahu dulu tentang si Diandra ini. Nah, jujur agak gedek juga ya guys ya, kenapa Dimitri jadi seceroboh ini, padahal dia berusaha banget kalau dipikir-pikir untuk memastikan Diandra ini nggak kenapa-napa gitu sama orang-orang terdekat dia. Namun sayang sekali ya itu yang terjadi. Diandranya jadi malah selalu ada orang yang
ya menghantui, yaitu Raga ini orang yang terdekat ya, yang memang sudah sangat amat dipercaya sama Dimitri. Nah, ya balik lagi ke alur cerita kembali ya guys ya, tentang Dimitri dan Diandra sekarang. Kita tahu kalau memang banyak sekali hal yang sudah Dimitri dan Diandra lalui berdua. Tentunya hidup mereka untuk bisa menjadi suami istri seperti sekarang itu tuh tidak mudah untuk bisa mereka lewati. Banyak sekali hal-hal yang sulit sebenarnya untuk bisa dipercaya nih, bisa membuat rumah tangga mereka ini baik-baik saja sebenarnya ya. Dengan cara ya, kita tahu Dimitri selama ini kecewa banget sama Diandra. Kemudian kita tahu juga gimana Diandra pernah kecewa juga sama Dimitri dan meragukan cintanya Dimitri kembali gitu ya. Namun pada akhirnya mereka berdua ya, karena memang sudah melewati hal tersebut, jadinya bisa kembali saling menyayangi, saling percaya, dan saling yakin kalau mereka ini bisa menjaga satu sama lain. Namun kalau untuk sekarang ada satu hal yang jujur agak bikin Mimin kesal sama Dimitri, karena Dimitri tidak menceritakan semua kegelisahan yang dia hadapi sekarang terhadap Diandra. Dia takut kalau Diandra ini kenapa-napa, tapi dia nggak pernah cerita sedikit pun kepada Diandra tentang ya kekhawatiran dia ini. Harusnya mereka berdua ini harus ya saling cerita gitu satu sama lain, agar apa? Agar Diandra bisa menceritakan keraguan dia juga terhadap Dimitri. Dimitri pun juga seperti itu. Nanti mereka jadi bisa saling sharing dan bisa saling tahu gitu apa sih permasalahan mereka selama ini gitu. Apakah mereka ini pernah bermasalah dengan orang lain kah? Kenapa Diandra malah dijadikan target dan segala macamnya. Jadinya kan nanti Diandra pun jadi bisa membantu Dimitri gitu untuk memastikan kalau sebenarnya dia gak ada permasalahan sama sekali dengan orang lain, Dimitri pun juga enggak. Jadi ya mereka jadi bisa mencari tahu gitu. Jadi kalau mereka berdua sebenarnya tidak punya masalah dengan orang lain, siapa dong kira-kira yang membuat mereka jadi targetnya gitu. Nah pasti nanti akan terfikir nih di benaknya Dimitri dan Diandra kalau mungkin saja ada permasalahan di masa lalu yang menyebabkan mereka jadi korbannya. Mungkin saja permasalahan masa lalunya Pak Adam, Ibu Laras, atau bahkan Pak Umar atau Ibu Lydia yang merupakan ibu kandung dari Diandra. Bisa aja kan itu semua dicari tahu sama Dimitri dan Diandra. Cuma sekarang memang masih banyak hal yang sangat amat ditutupi kepada Diandra khususnya. Yang pertama, Diandra nggak tahu kalau ibu kandungnya itu adalah Lydia. Kemudian Dimitri nggak tahu kalau Jupiter itu bukanlah anak kandung dari papanya, melainkan anak perselingkuhan dari Ibu Laras dan Pak Adi Putra yang sekarang sudah ya bisa dibilang sakit jiwa ya guys. Dan kalau itu semua sudah tahu nih Dimitri, ya gampang lah bagi Dimitri tahu kalau ternyata memang ya dia itu dijadikan target karena memang adanya sakit hati dari seorang Raga, karena hidup dia jadi kacau, jadi benar-benar hancur gara-gara bapaknya Dimitri. Nah tentu ini benar-benar bikin penasaran sekali ya guys ya, kira-kira menurut kita semua nih nanti, apakah Dimitri akan secepatnya berhasil menemukan siapa yang selama ini meneror dia? Kemudian apakah nanti Raga akan bertanggung jawab atas kematiannya Yunita juga gitu? Karena walau bagaimanapun nih, Raga harus bertanggung jawab ya guys ya atas kematiannya Yunita. Walaupun itu adalah orang suruhannya Raga dan orang suruhannya Raga itu berinisiatif sendiri untuk menghabisi nyawanya Yunita, tapi kan tetap aja Raga yang harus bertanggung jawab akan hal tersebut. Dan sekarang Raga berusaha untuk menghancurkan Dimitri dan Diandra tuh untuk apa? Ya kan? Makanya Raga ini tuh sebenarnya harus pintar juga nih dari awal. Dia mungkin sudah mudah sekali untuk dipengaruhi lah sama Tante Rina ya guys ya, karena Tante Rina itu kalau menurut Mimin tuh setara dengan Ibu Mira yang sama-sama berusaha untuk menghancurkan Diandra dan Dimitri itu tuh dari dalam. Dan sekarang Raga pun juga seperti itu, padahal sebenarnya Raga ini adalah orang yang baik. Dia pintar cari uang, dia juga bertanggung jawab kepada bapaknya, dia bertanggung jawab kepada tantenya, dia nggak diem aja, mau disuruh apapun juga dia mau-mau aja gitu ya, asal papanya bisa dijaga sama tantenya. Padahal kan sebenarnya
uang yang diberikan Raga itu tuh nggak sedikit untuk kebutuhan papa dan bahkan untuk mencukupi kebutuhan tantenya juga gitu. Tapi tantenya emang kayaknya emang agak sedikit nyebelin banget ya guys ya. Dan kita lihat nanti kira-kira apakah Raga ini tidak akan mudah dibodoh-bodohi lagi sama tante Rinanya atau gimana nih? Coba deh tulis di kolom komentar. Walaupun di samping itu kita juga penasaran banget nih guys dengan apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Pak Adi Putra, ayahnya Raga, dengan Pak Adam Aidan Wijaya gitu yang merupakan ayah kandung dari Dimitri. Kenapa tiba-tiba mereka jadi berantem, atau mungkin sebenarnya di masa lalu mereka itu membangun perusahaan sama-sama, tapi karena Pak Adam merasa dikhianati karena perselingkuhan Ibu Laras dengan Pak Adi Putra, makanya Pak Adam ya mau nggak mau harus menghancurkan Pak Adi Putra dengan mengambil seluruh aset perusahaan milik Adi Putra sampai Adi Putra akhirnya ya sakit jiwa gitu. Udah nggak sabar banget untuk nonton ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.